Dok, seberapa besar kekhawatiran dokter terkait wabah corona? Ya. Kalau kita bikin skala 1 sampai 10, saya 9. 0 itu tidak khawatir, 10 itu khawatir. Saya khawatirnya 9. Mengapa 9? Karena ada 3 indikator. Pertama, kasus makin hari makin meningkat. Ya. Dan kedua, kesiapan fasilitas dan tenaga kita tidak mencukupi untuk itu. Ya. Ditambah ketiga juga bahwa pemerintah punya kebijakan tidak jelas. Tidak memberi bimbingan yang lebih terarah, guidance yang mestinya terkoordinasi. Ini kita bergerak sendiri-sendiri. Dok, sebelum itu dok, kan dokter ini ada dokter secara keseluruhan, ada juga mungkin pemerintah punya dokter. Iya. Ada satu kesamaan visi, misi, pikiran yang sama nggak terkait menghadapi dokter itu kan corona? Ada dokter yang bekerja di rumah sakit garda depan. Mereka ini yang mengobati orang. Ya. Orang sakit diobati. Targetnya itu kesembuhan. Tapi ada dokter yang tugasnya itu menelisik, mencermati pola perkembangan suatu penyakit, penularan, sebagainya. Mereka ini para dokter yang saya sebut dengan para ahli epidemiolog. Ya. Dan ketiga ada dokter yang pekerjaannya itu memberi edukasi pada masyarakat. Dia tidak menangani pasien, tapi beri edukasi. Kalau pertanyaannya apakah dokter pemerintah dan dokter di rumah sakit itu satu visi, bisa ya bisa tidak. Karena pola pikir dokter seperti kami yang bukan orang pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sudut pandang kita itu lebih pada realita empirik di lapangan. Jadi kita mengacu pada apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang berproses hari ini, tanpa mempertimbangkan aspek lain. Ekonomi misalnya, atau politik misalnya. Tapi kalau dokter pemerintah itu kan di bawah taktis daripada pimpinan tertinggi, sehingga variabel-variabel itu penting. Saya tidak bilang salah, tidak. Tapi bahwa variabel mereka itu lebih banyak. Kalau variabel kita itu kan sederhana sekali. Pasien sakit, kita sembuh atau pencegahan. Kita tidak pikir urusan ekonomi, politik nggak ada di variabel kita. Kalau teman-teman kita yang lain kan punya variabel itu. Ini kelihatan sekali. Banyak juga justru dokter tidak hanya terjebak di soal kesehatannya, tapi sudah melihat situasi negara yang memang membutuhkan kerja keras di semua komponen. Nah, sekarang pertanyaan berikut dok. Misalnya krisis kesehatan ini kan saya kira sesuatu yang cukup mengerikan buat negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya sejauh ini evaluasi dokter secara keseluruhan kepada kerja-kerja pemerintah baik di tingkatan nasional sampai dengan lokal itu seperti apa? Karena jujur masyarakat kadang-kadang masih banyak masyarakat yang menganggap ini bisa saja permainannya pemerintah atau bisa saja gaya-gaya tim kesehatan yang kemudian tidak. Artinya ini masih simpang siur, masih banyak. Walaupun sudah banyak menelan korban ini, COVID ini. Kalau saya punya istilah, kita punya sense of crisis itu lemah. Kita punya perasaan bahwa ini krisis, itu lemah. Kalau sejawat dokter itu, saya punya kawan-kawan yang bekerja di rumah sakit yang berhadapan dengan pasien, itu memang sudah terlatih untuk menghadapi satu situasi dan kondisi yang bisa dikategorikan krisis. Yang mereka pikirkan itu bagaimana orang itu keluar dari krisis. Variabel-variabel di luar variabel kedokteran itu tidak ada. Sehingga di mata mereka itu adalah bagaimana memikirkan keselamatan. Cuman kan begini, leader atau guide yang akan mengarahkan kita menghadapi krisis ini harus orang yang kuat, yang kemampuan dia untuk mengambil keputusan, kemampuan memberi arahan itu harus bagus. Nah, saya pribadi sebagai dokter itu merasa ini tidak ada, baik di tingkat pusat maupun lokal. Buktinya apa? Itu di internal kalangan sejawat sendiri masih bingung protap seperti apa. Contoh pelaporan kasus, belum lagi penanganan atau fasilitas. Kemana harus diambil bahan-bahan yang dibutuhkan? Kemudian prosedurnya seperti apa? Itu di kalangan tenaga medis. Kalau di kalangan masyarakat lebih gila lagi. Saya kalau pulang dari satu daerah, dari Jakarta misalnya atau dari Bandung, terus sampai di Manado, saya bikin apa? Nah, di bandara ada checklist, tapi setelah itu apa? Itu satu. Baru kedua, pasien-pasien yang kita kategorikan sebagai orang dalam pemantauan, itu yang tercatat, itu yang jadi perhatian pemerintah, mengeluarkan surat keterangan karantina atau surat keterangan
rapid test yang negatif. Tapi bagaimana yang karantina mandiri yang oleh karena pekerjaan mereka itu membutuhkan surat keterangan? Ini tidak jelas. Sehingga banyak teman-teman saya bekerja di bank, ya di perusahaan swasta yang bingung. Perusahaannya minta surat keterangan, sementara dia tidak tahu kemana. Nah ini bisa terjadi karena apa? Sense of crisis itu tidak ada pada kita. Jadi saya ingin menyampaikan juga pemerintah sudah melakukan sesuatu. Tapi kalau saya kritik jangan dibilang saya anti pemerintah, tidak. Saya ingin memberi jalan keluar menurut pengalaman saya sebagai dokter, sebagai aktivis di bidang kesehatan dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya memahami dinamika urat nadi apa yang terjadi di masyarakat. Saya ikuti urat nadinya sehingga apa yang mereka rasakan saya rasakan. Saya begini. Pemerintah atau kita atau termasuk saya ngotot mati-matian social distancing, ya isolasi. Tapi mereka bilang, dok, terus kita mau makan apa? Ini kan hal yang mestinya bukan urusan mereka lagi. Kalau kita ingin mereka menjadi bagian dari upaya mencegah ini kasus ini harus dijawab. Menurut dokter ini soal uang atau soal kebijakan atau politik? Ini menurut saya soal politik. Kita punya uang. Kita punya uang, kita bisa. Buktinya beberapa pemerintah daerah itu kan pergeseran dana. Ya, misalnya untuk Sulawesi Utara aja yang saya dengar itu pergeseran dana untuk pembelian APD dan itu cukup besar. Nah, ini keberanian kita tidak ada, jadi lebih ke politis. Karena apa? Ini saya mau bilang aja kepada siapapun, kita ini masih terbawa dengan pola pikir lama, ada cebong, ada kampret. Ini tidak bisa hilang. Mindset kita itu dikotomis. Kalau yang mengkritik pemerintah itu pasti ini lawan pemerintah. Tidak begitu. Kita sebagai dokter itu berbicara dengan berdasarkan sejumlah data, kita analisa, kemudian kita sampaikan. Macam saya tidak hanya bekerja sebagai dosen, saya orang di lapangan, mengerti sebenarnya apa yang sudah terjadi. Ya, saya ada ilmu sedikit, saya mengerti di lapangan, saya dokter, saya menganalisis. Saya bilang, kalau itu tidak cocok dengan apa yang kebijakan pemerintah, jangan dianggap kita ini musuh. Kita ini warga bangsa, kita tidak memusuhi siapapun. Kita punya penyampaian ini tidak untuk menjatuhkan pemerintah, tidak untuk memberikan stigma negatif, tidak sama sekali. Kita ingin membela rakyat. Macam saya memilih untuk berada di tengah rakyat bersama-sama mereka. Tetapi dengan pengetahuan kedokteran, saya bilang juga kita harus match ini. Jadi buat saya ada dua hal yang sangat penting ini. Pertama, fasilitas dan tenaga kesehatan itu harus di-upgrade oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, rakyat miskin ini dua-duanya tanggung jawab pemerintah. Makanya meskipun donatur dermawan untuk alat-alat pelindung diri misalnya, atau misalnya handskun atau chamber desinfektan di tempat umum, itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu di depan. Kalau rakyat sudah mengambil, itu ada kemungkinan tipu menipu, ada kemungkinan konflik horizontal. Tapi lemahnya koordinasi, ya leader kita tidak jelas, kita susah. Di saat krisis begini, leader itu paling utama. Untuk menyeimbangkan leader ini kita posisikan pemerintah, negara dalam hal ini. Karena dokter juga orang lapangan. Nah, terhadap situasi seperti ini, laku masyarakat itu seharusnya seperti apa, dok? Karena dokter ini kan ahli juga di soal perilaku masyarakat sosial. Ini memang kalau saya pakai bahasa Manado, masyarakat kita ini kumabal. Kumabalnya itu bukan perlawanan. Mereka tidak melawan. Kita ini kumabal, tetapi kita ini masyarakat yang taat pada pemerintah, taat pada leader, taat pada tokoh. Kita masyarakat begitu, kita bukan tipe masyarakat yang melawan. Tapi kita kumabal, kita melawan dalam tanda kutip. Itu karena apa? Soal perut tidak selesai. Sehingga dilarang keluar rumah, kita keluar rumah. Kenapa kau keluar rumah? Nah, yang memberi makan anak dan istri siapa? Siapa bisa melawan alasan ini? Saya bilang lagi soal agama, dok. Belum masuk soal variabel agama. Ini urusan perut aja dulu. Mestinya menghadapi situasi krisis begini, urusan perut pun diurus pemerintah. Makanya saya punya konsep itu, pemerintah tidak hanya boleh urus soal tenaga kesehatan meskipun ini penting, tapi perut rakyat ini urus sehingga match ini. Instruksi atau guidance dari tenaga kesehatan itu didengar. Karena apa? Mereka tidak lagi bermasalah dalam soal perut. Nah, ketika kita sampaikan, mereka dengar. Kalau tidak akan jadi. Terlalu kuat budaya solidaritas, budaya solider, budaya berkumpul pada masyarakat kita kuat sekali. Sehingga Anda memisahkan mereka itu seperti Anda memisahkan dua magnet yang sudah sangat kuat. Menempel. Di tengah-tengah masyarakat kita ini juga kan, dok,
masih ada masyarakat yang menganggap bahwa karena ini sesuatu yang tidak terlalu mengkhawatirkan, ya kan? Makanya saya perhatikan ya di Kota Manado misalnya. Kalau kita mau melihat ada meme-meme dari banyak teman-teman di medsos itu, beberapa video di daerah-daerah tertentu itu sudah kosong. Jalan-jalan ruas-ruas kotanya udah. Mereka justru menampilkan ada gerakan-gerakan berkerumunan di Sulawesi Utara. Apa karena memang orang menganggap di Manado secara khusus virus itu masih belum terlalu maksimal karena dapat informasi cuma 2 orang yang kemarin terinfeksi atau gimana? Iya betul, itu mengumumkan ketidakjelasan mengumumkan. Iya. Sampai menimbulkan dalam hal ini pemerintah pihak yang bertugas mengumumkan. Sehingga sense of crisis tidak ada di masyarakat. Iya. Kan cuma 2, lalu 000. Ya cuma 2. Saya pribadi sebagai dokter 2 itu yang diumumkan. Di bawah lebih dari itu. Ada lebih banyak dari itu. Ada data itu, Dok ya? Nah, feeling saya sebagai dokter. Yes. Feeling ilmiah. Betul. Ya, feeling ditambah dengan pengalaman empirik bahwa satu kasus yang muncul di permukaan, ada banyak kasus di bawah. Yes. Satu orang muncul demam berdarah atau infeksi coronavirus itu di bawah ada banyak. Itu diketahui atau tidak diketahui atau pura-pura tidak diketahui atau memang sengaja supaya itu tidak diketahui? Pura-pura tidak diketahui. Kalau saya bilang pura-pura. Jadi menurut saya pemerintah harus terbuka. Oke. Ya, kalau pemerintah terbuka, kita masyarakat siap membantu pemerintah. Betul. Masyarakat Indonesia ini, masyarakat Sulawesi Utara ini, masyarakat yang dengar-dengaran. Kalau mereka kumabal, itu cuma karena urusan perut. Dan mereka taat pada pemerintah. Tapi kalau ini tidak diumumkan secara betul, terkesan menutupi, menurut kita di sini letak masalahnya. Apa letak masalahnya? Mestinya kita edukasi masyarakat. Kalau Anda ada kontak, ada riwayat dari satu daerah, Anda lapor dong, supaya orang-orang yang terkontak dengan Anda tidak menyebarkan. Betul. Edukasi terhadap itu tidak ada. Sehingga ini kecamatan Tuming itu 0, ODP sekian, kecamatan Bunaken 0. Kalau 0 itu kesannya aman-aman kan kita. Kata siapa aman? Kami, teman-teman saya di rumah sakit itu gelisah luar biasa. Takut berhubungan dengan pasien. Jangan heran kalau kemudian ada satu titik jenuh nanti mereka menolak pasien. Ini yang saya paling khawatir. Saya dapat surat edaran beberapa organisasi kesehatan itu justru mengancam dalam tanda kutip tidak akan mengurusi atau melayani pasien virus corona karena soal pemerintah yang nampaknya tidak memberikan semacam beberapa alat medis. Ini sebenarnya mereka sudah pikirkan jauh ke depan. Kenapa mereka menyampaikan ini secara tegas dari ibu menyampaikan ini bersama organisasi profesi? Karena mereka sudah prediksi ke depan. Kalau kita tidak siap dengan senjata pas-pasan, kalah kita. Makanya mereka menyampaikan ini bukan bernada menakuti pemerintah, menganyut tidak, tapi warning pada pemerintah bahwa ini diperhatikan karena kita berhadapan dengan maut. Ya, Anda bayangkan membeli masker, membeli APD alat pelindung diri itu mandiri. Mestinya kan pemerintah yang menanggung ini. Tapi sudahlah, itu anggap aja ada sebagai beberapa komponen masyarakat yang justru bikin masker dari kain. Itu efektif nggak kain itu? Ya, sebenarnya secara kualitas kesehatan udah efektif. Tapi itu cara jauh lebih baik daripada mereka buka mulut, mereka batuk bersih meninggal itu jauh lebih baik. Meskipun kualitas kesehatan itu tidak bersyarat. Tapi saya sendiri sebagai orang yang hidup di antara mereka, dia aja tidak apa-apa. Ini bukti tanggung jawab mereka. Mereka terlibat dalam upaya mencegah. Nah, keterlibatan ini harus ditangkap dengan baik oleh pemerintah. Kepada siapa kita mengadu kalau bukan pemerintah? Betul. Apa kita mengadu pada pada Tuhan? Apa kita mengadu pada pemerintah Malaysia, Singapura? Itu pemerintah kita. Jadi kalau rakyat itu mengadu dengan welcome. Dan lakukan sesuatu yang membuat kita bergerak bersama-sama. Kita ini krisis leader. Nggak tahu siapa pimpin kita menghadapi musuh yang tidak terlihat ini. Keterangan berbeda-beda dan sebagainya. Makanya saya itu kasihan sama teman-teman sejawat saya dokter di rumah sakit. Mereka punya suami, punya anak, punya istri, punya tanggungan, lalu disuruh berhadapan dengan modal pas-pasan. Betul. Ditambah dengan masyarakat yang susah diberitahu. Itu masalahnya. Saya mau nanya, kenapa pasien COVID ini tidak disebutkan namanya? Padahal kalau disebutkan, setidaknya keluarganya atau sahabatnya atau orang yang pernah ketemu dengan dia itu bisa mawas diri dan bisa melaporkan diri. Memang kalau di undang-undang yang mengatur itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua PBID, dalam kasus wabah ini nama bisa diumumkan. Seharusnya kan diumumkan. Harusnya diumumkan. Tetapi edukasi dulu pada masyarakat. Edukasi bahwa pengumuman ini tidak untuk
stigma, tapi ini membantu Anda supaya terhindar. Yeah. Macam kasus tadi malam di Kando kan, mau dibawa pulang ke Kata Totok, ada kekhawatiran. Dan hari ini saya diberitahu oleh keluarga bahwa ada kecurigaan, ada ketidaknyamanan di masyarakat. Padahal kalau diumumkan jauh sebelumnya, karena lebih siap. Lebih siap kita. Karena ini bukan penyakit AIDS, ini bukan AIDS. Ngapain malu? Betul sekali. Kalau AIDS kan orang malu, ini bukan AIDS. Jadi saya sendiri kalau saya kena dan saya merasa kena, saya akan umumkan ke ruang publik. Bayangkan saja Bupati Karawang, Wali Kota Bandung, Direktur Rumah Sakit ini itu mengumumkan. Mengumumkan diri itu bagian dari tanggung jawab. Setelah diumumkan isolasi diri, dan orang yang pernah berkontak itu langsung bilang, saya pernah ketemu dia. Untuk apa mencegah penularan? Tapi kalau disembunyikan tidak bisa. Makanya saya sebagai masyarakat, meskipun saya dokter, saya tuntut pemerintah umumkan dong nama-nama itu. Ya, memang di masyarakat akan ada stigma yang tidak baik, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Sejauh kita mengedukasi dengan baik pada keluarga. Kalau kita mau kembali ke soal masa depan bangsa dan juga bahkan dunia ini dengan situasi ini kan bukan isu nasional tapi luar biasa, ini isu internasional dan juga menjadi masalah bersama ini. Sebagai pribadi yang ahli kesehatan, ahli perilaku, sebagai aktivis, sebagai tokoh masyarakat, sebagai ayah dari anak-anak, suami dari seorang istri, berikan satu pernyataan buat kami, Dok, sebagai warga ini, bahwa sesungguhnya hal ini bisa dihadapi. Bahwa bisa dihadapi dan kita bisa akan hidup kembali normal. Atau jangan-jangan kita hanya akan kita diberikan suguhan seperti ini di media. Ini tidak boleh dianggap remeh, tetap waspada, tapi jangan panik. Ini menurut saya pernyataan paradoks, Dok. Pernyataan semacam pernyataan tidak konsisten, pernyataan yang kontraproduktif. Tetap waspada, tapi jangan panik. Jangan anggap remeh, tapi jangan panik. Ini maksudnya apa gitu? Jadi tolong dokter, sebagai, mungkin ini saya istilahkan sebagai closing statement yang barangkali bisa menyimpulkan dan memberikan warna buat masyarakat kita, khususnya yang di Manado. Sikap kita hari ini menentukan masa depan. Ya, kita mau punah atau kita jadi masyarakat yang tidak produktif karena penyakit ini. Sikap kita hari ini menentukan di masa depan. Makanya saya sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai dokter, saya memang ingin menyampaikan pada masyarakat satu hal yang paling penting. Ya, pertama, di ruang informasi yang tidak terbatas dengan penularan ketok tular, penyampaian informasi yang beredar dengan sangat terbatas, maka keterbukaan itu hal yang sangat penting terkait kasus ini. Ya, masyarakat harus terbuka dan pemerintah harus terbuka. Kalau kita terbuka, kita tidak kucing-kucingan. Ya, kalau kita terbuka, kita panik sejenak. Tapi setelah itu kita tenang kembali, kita kawan kembali. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, kita tutup-tutupi, kepanikan itu bertambah-tambah. Makanya tidak banyak yang bisa kita lakukan selain isu-isu yang bersifat prevention itu. Kita harus terbuka. Ya, pertama di masyarakat itu harus terbuka. Saya pernah kontak dengan beliau, dengan almarhum, dengan ODP, pernah saya kontak, dengan PDP pernah saya kontak, terbuka. Kalau dia terbuka, siap menerima ini konsekuensi. Yang kedua, pemerintah berani mengumumkan. Karena kunci pencegahan penyakit ini masyarakat. Itu kalau ini tidak terjadi, kata kuncinya tidak terbuka, kita sulit memberantas ini. Karena itu satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan. Itu saya kira ya. Dan terakhir saya ingin bilang kepada masyarakat terutama, kita aware sedikit ya. Sejauh kita masih bisa menanggulangi kehidupan kita selama 2 minggu ini, boleh jangan keluar, jangan paksakan diri dulu. Karena Anda memaksa itu besar resikonya. Ya, kalau Anda merasa menabung untuk 2 minggu sudah cukup, diam aja di rumah dulu lah dengan segala keterbatasan. Jangan paksa. Jangan mau ganti HP, ganti motor. Cukup makan dulu aja 2 minggu. 2 minggu tidak lama. Dan kepada pemerintah, lihat rakyatmu. Jauh lebih baik kita membetulkan ekonomi yang rapuh, yang bisa punya segala macam ilmu dan pendekatan. Tapi ketika kita membangunkan rasa rakyat kita yang sudah mati, tidak bisa. Tidak ada ilmunya itu. Tidak ada ilmu membangunkan rakyat yang sudah mati, tidak ada. Ini rakyat kita. Pemerintah berada untuk melindungi rakyat, bukan melindungi siapapun. Kalau sikap ini tidak ada, berhenti jadi pemerintah. Pemerintah dan rakyat, di mana letak offside-nya dalam situasi ini, Dok? Ya, pertama tadi kan,
Leader tidak ada. Kita kehilangan leader. Kalau leader tidak ada, guidance tidak ada. Offside. Ya akibatnya lah, jadi liar. Yes. Saya bilang tadi kita Indonesia ini, Sulawesi Utara ini, Manado ini banyak dengaran. Betul. Kita kumabal karena arahan tidak jelas. Yes. Tuan penghidup bagaimana, pun bagaimana. Yeah. 2 minggu tidak lama. Kalau pemerintah mampu menjamin ini, Sulawesi Utara insya Allah akan aman. Saya menangkap bahwa Sulawesi Utara ini bisa jadi zona merah ini dengan bandara yang masih terbuka, peredaran orang yang belum jelas, ini zona merah. Kita belajar dari negara lain. Okay. Dr. Taufik Pashiak dengan segala pikiran dan juga nasihatnya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Semoga manfaat. Terima kasih.